Beberapa episode sudah kita lewati, namun satu episode pun belum ada membahas tentang database. Dalam episode kali ini, kita akan belajar bagaimana sebenarnya menginteraksikan antara project kita ini ke dalam database. Nah, mungkin ketika misalnya kita lihat pada text editor, tepat di .env file, jika Anda lihat di sini mungkin agak membingungkan jika Anda pertama kali. Tapi, saat ini yang perlu Anda fokuskan adalah section untuk DB. Jika Anda lihat di sini ada DB connection, ada di sini DB host, port, database, username, dan password. Ini adalah basic. Mungkin sebelumnya ketika Anda pernah mengkoneksikan project Anda sendiri ke dalam database, itu hanya diminta connection atau drivernya, kemudian database name, user, dan password. Ya kan? Nah, sekarang ketika Anda menggunakan Laravel, maka disinilah kita merubah semua itu. Nah, mungkin Anda masih bertanya, dari mana sebenarnya proses keyword yang ada di .env ini? Sebenarnya jika kita lihat, itu ada di config. Di sini ada file dengan nama database. Nah, jika kita lihat DB connection ini, itu yang ada di file .env yang ada di sini. Which is ketika misalnya Anda lihat di sini itu adalah MySQL yang sudah di-defaultkan oleh Laravel bahwa kita menggunakan MySQL untuk drivernya. Selanjutnya, jika kita lihat pada database, langsung ke bawah, di sini ada beberapa connection yang bisa Anda pakai, seperti misalnya SQLite, MySQL, Postgre. Anda bisa lakukan dengan sangat mudah ketika Anda merubahnya pada .env file. Seandainya di sini saya ingin mengganti connection saya menggunakan Postgre, maka yang saya lakukan adalah mengganti DB connection ini menjadi PGSQL. Dan lanjut saya akan merubah semua DB host ataupun port yang default diberikan oleh Laravel, yaitu adalah MySQL. Tapi untuk pelajaran ini, saya akan stick menggunakan MySQL karena saya menganggap most of you menggunakan MySQL. Tapi ketika Anda menggunakan Postgre, maka lakukan step seperti yang saya contohkan. Misalnya merubah DB connection atau drivernya, merubah portnya. Biasanya jika Postgre itu 5432 kalau saya tidak salah ya. Namun jika Anda menggunakan MySQL itu adalah 3306 which is default. Dan mungkin selanjutnya Anda melihat di sini ada DB database. Itu hanyalah database name-nya. Apa nama database yang akan kita buat nantinya? Atau username. Apa username-nya? Ketika misalnya kita installing PHP dari Brew, biasanya itu default-nya username-nya itu root dan password-nya itu empty atau kosong. Dan kalau saya tidak salah, ketika Anda menggunakan XAMPP pun itu persis. Password-nya null, username itu root. Nah, sekarang untuk membuat perubahan yang ada di sini, saya akan membuat daripada kita buat default Laravel di sini, maka karena kita belajar Laravel 7, saya akan buat di sini Laravel 7. Oke, jika sudah, sekarang saya akan buat database itu di command line. Ketika Anda tidak tahu cara membuatnya, Anda bisa langsung pergi ke phpMyAdmin dan buat database baru. Saya akan membuat nama database-nya di sini sesuai nama yang saya buat tadi pada .env file, Laravel 7. Saya kasih semikolon, saya enter, maka jika Anda lihat query oke. Mungkin Anda berpikir tidak mungkin kita bermain MySQL itu atau melihat data itu di sini. Iya memang, makanya saya bilang di video pertama, saya tunjukkan kepada Anda yang namanya Table Plus. Ya kan, which is itu sangat luar biasa sekali daripada Anda menggunakan phpMyAdmin, kan gitu. Nah, oleh karena itu saya akan langsung membuka Table Plus yang sudah saya install di komputer saya. Dan saya akan membuat new connection. Kita butuh MySQL untuk connectionnya. Nah, luar biasanya Table Plus ini, dia mempunyai banyak driver seperti Postgre, MariaDB, SQLite, Redis, dan lain-lain. Satu yang kita butuhkan adalah MySQL, karena kita ingin mengkoneksikan aplikasi kita menggunakan driver MySQL. Kita create, dan di sini saya akan buat namanya itu local, karena kita di sini lokal ini hanya untuk name group saja ketika misalnya tidak tahu. Lanjut, jika kita tidak isi hostnya, maka ini akan default ke localhost atau 127.0.0.1 dan portnya itu default. Tapi yang paling penting Anda harus rubah adalah MySQL versionnya. Ketika misalnya di sini defaultnya itu versi 8, maka kita akan ganti menjadi versi 5. Di sini username saya akan buat root dan passwordnya as always itu pasti 0. What is database name? Kan gitu. Kita buat tadi Laravel 7. Maka sekarang jika saya tes, all green. Jika sudah, sekarang bisa saya langsung connect. Ketika mungkin Anda pertama kali melihat Table Plus, ini agak sangat membingungkan. Namun, ketika kita lihat pada tombol tambah yang ada di sini, itu adalah cara untuk membuat table baru. Maka ketika kita berbicara tentang post, kita akan buat nama tabelnya yaitu adalah post.
dengan plural, bukan singular ya. Biasakan seperti itu sih. Nah, di sini lanjut untuk kolom name-nya itu adalah ID. As always itu adalah big integer. Bukan integer ya, tapi big integer. Apakah itu keharusan yang dianjurkan oleh Laravel? Iya, sebenarnya bisa tidak. Namun ini yang dianjurkan oleh Laravel. Is this nullable? No, it's not, ya kan? Ini tidak boleh kosong. Karena jika kita buat misalnya dia sudah big integer, dan yang pastinya kita akan membuat dia sebagai auto increment. Jika kita lihat pada kolom defaultnya, itu adalah auto increment. Dan selanjutnya kita akan butuh yang namanya title. Kita buat di sini biasanya itu adalah varchar. Maka jika kita lihat di sini ada varchar, coba kita scroll ke bawah. Mungkin Anda tidak bisa melihatnya ketika misalnya saya angkat ke atas sedikit, maka Anda bisa melihat di paling bawah itu ada varchar. Ya, by default 255. Namun di sini bisa Anda ganti menjadi misalnya 191. Kira-kira seperti itu. Saya akan stick untuk melakukan 191 di sini biar supaya Anda mengerti apa yang akan kita lakukan nanti di video berikutnya. Kan gitu. Nah, jika sudah, sekarang kita butuh yang namanya slug ya. Karena tadinya kita berbicara tentang slug di video sebelumnya, maka sekarang kita butuh slug juga. Kita butuh varchar? Yes. Saya akan copy yang ada di sini dan paste di sini daripada kita cari dari sini tadi ya. Itu sangat memakan waktu yang lama. Dan yang kedua, as always kita pasti butuh yang namanya body untuk konten post kita. Untuk itu kita buat di sini text. Maka selanjutnya kita butuh dua field lagi dengan nama created at, dan kita buat di sini is nullable-nya itu adalah no, dan saya akan buat di sini tipe itu adalah timestamp. Dan pastinya jika Anda tidak tahu, kita juga butuh yang namanya updated at. Jadi sebenarnya jika sebelumnya Anda belum pernah melakukan hal seperti ini, maka untuk sekarang dan kedepannya Anda bisa buat seperti ini. Dan selanjutnya semua yang ada di sini is nullable kita akan beri dia no, karena title ataupun semua field yang ada di sini itu tidak boleh kosong. Kira-kira seperti itu. Dan spesifik untuk created at and updated at itu adalah timestamp yang bisa kita buat defaultnya itu adalah now. Untuk updated at-nya juga now. Nah, sekarang jika kita hit save atau Ctrl S ketika Anda menggunakan Windows atau Command S ketika Anda menggunakan Mac. Jika sudah, sekarang tabel kita sudah selesai, maka bisa kita isi langsung dengan dummy data. Tepat pada data yang ada di sini, Anda klik dan kita isi di sini. Misalnya post pertama yaitu adalah my first post dan slugnya itu adalah my first post. Di sini kita bisa masukkan lorem ipsum saja ya, biar supaya ada saja isinya. Dan di sini kita buat now dan di sini kita buat juga now. Saya akan duplikat ini biar supaya cepat. Saya akan duplikat dan di sini saya akan buat second post. Dan di sini pastinya untuk slugnya second post. Jadi jika kita perbesar sedikit, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah post pertama dan ini adalah post kedua. Ini akan kita buat now dan ini akan kita buat now juga. Kita hit Command S atau Ctrl S, maka dia sudah tersimpan di dalam database. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data yang ada di sini. Sebelumnya, kita membahas tentang slug. Apakah kita bisa menampilkan data dari slug yang kita pilih dalam database? Bisa. Coba kita pergi ke text editor kembali. Di sini yang perlu Anda tahu, ketika misalnya Anda menggunakan PHP Artisan Serve, maka ini tidak akan terbaca sampai Anda mematikan servernya. Jadi saya akan pergi ke terminal kembali. Di sini saya akan hit Ctrl C, mau Anda Mac maupun Windows, itu adalah Ctrl C untuk menghentikan servernya, dan saya akan ulangi lagi PHP Artisan Serve untuk memboot development servernya lagi. Oke, jika sudah, sekarang file ini sudah terbaca oleh Laravel, karena sebelumnya jika kita tidak lakukan itu, maka itu tidak akan terbaca. Jika sudah, saya akan close env file ini dan saya akan close database.php ini. Saya akan lanjut tepat pada app HTTP controller. Di sini ada post controller. Tadinya kita mengenerasi slug itu dari URL, namun sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengenerasi data yang kita buat tadi dari slug yang kita pilih di URL. Mungkin Anda akan terkejut sedikit karena ini sangat mudah sekali. Saya akan buat di sini db, tabelnya kita akan buat di sini namanya post. Karena tadi jika kita lihat pada tabel plus, kita membuat nama tabelnya itu adalah post. Maka di sini kita buat itu post. Dan di sini mungkin Anda pernah melakukan native di SQL, ya kan?
where slug sama dengan slug. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini dengan cara where slug sama dengan slug. Dan Anda langsung bisa buat di sini parse. Mungkin Anda masih bingung, parse ini gunanya apa? Ya, ini hanya function yang ada di Laravel untuk menampilkan collection ataupun array itu jadi satu. Jadi nanti yang tampil ini cuman satu. Ya, jika Anda tidak tahu, ketika misalnya nanti ada slug 2 yang sama di database, maka dia akan tampilkan yang pertama kali. Tidak usah khawatir tentang itu, karena kita akan membahas ini di episode mendatang. Untuk sekarang, yang paling penting adalah Anda mengetahui teknik bagaimana cara mengidentifikasi slug dari database. Kira-kira seperti ini caranya. Lanjut, saya akan buat di sini variabel, misalnya post. Dan jika Anda tidak tahu, ada yang namanya dd. Jadi dd ini sebenarnya singkatan dari die and dump. Namun ketika misalnya Anda dulunya pernah menggunakan var dump, ya. Namun ketika misalnya Anda menggunakan Laravel, Anda bisa menggunakan dengan cara die and dump. Kita buat di sini post dan kita refresh di browser, harusnya ini error. Yang pertama, jika Anda lihat db not found katanya gitu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa db ini adalah kelas yang ada di dalam post controller. Namun jika kita lihat pada post controller ini tidak ada reference untuk db-nya. Maka oleh karena itu kita akan keluar dari post yang ada di sini atau namespace yang ada di sini ke home. Atau jika Anda tidak tahu, itu disingkat dengan backslash. Kita keluar dari semua namespace ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang jika kita refresh di browser, jika Anda lihat di sini hasilnya itu adalah 0. Kenapa 0? Ya, karena sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita tadi membuat nama slug itu adalah my first post. Kita copy dan akan kita paste ke dalam URL di sini. Kita enter, maka di sini sudah jelas ini adalah konten yang ada di database. Ketika misalnya saya ganti di sini second, akan berubah menjadi second. Namun sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara kita menampilkan semua ini di blade filenya, kan gitu. Saya akan cut yang ada di sini dan saya akan ganti, daripada kita pakai slug di sini, kita akan ganti menjadi post. Kita refresh, maka akan error. Karena jelas di sini dibilangnya undefined variable slug. Karena sebelumnya jika Anda tidak ingat, kita buat itu di resources view, ada di sini post, di sini ada show.blade.php. Kita buat nama itu adalah slug. Sementara sekarang kita di sini butuhnya itu adalah post object. Maka jika kita cerita tentang object, kita bisa tampilkan di sini post title. Dan di sini kita bisa ganti post title. Ya kan, seperti itu kira-kira. Kita refresh di browser, maka jelas di sini adalah my second post. Apa bodinya? Maka kita bisa tampilkan di sini misalnya post body. Dan biasanya konten yang ada di sini kita warp dengan H1. Biasanya seperti itu. Kita refresh, maka sekarang this is my second post dan kontennya kira-kira seperti ini. Pendek karena kita tadi buatnya itu pendek. Jika Anda mempunyai post, pastinya ini sangat panjang sekali. Kira-kira seperti itu. Saya buat di sini my first post, maka ini akan sudah berhasil. Namun, Anda bisa melihat ketika misalnya saya buat di sini S, saya enter, blow. This is bug. Harusnya, jika misalnya postnya tidak ada di database, kita harusnya return ke 404 atau halaman not found, kan gitu. Jika Anda tidak tahu, seandainya ini saya kembali, itu akan return 0. Jika kita refresh, jelas di sini 0. Maka jika kita uncomment yang ada di sini, dia akan error. Karena dia tidak bisa membaca title ini dari siapa. Jika Anda scroll ke bawah, sudah pasti dibilangnya di sini resources view for show.blade.php, ditunjukkannya langsung di mana errornya. Post title. Nah, oleh karena itu Anda harus berpikir cerdas di sini. Ketika misalnya postnya tidak ada, harus alihkan ke 404, kan gitu. Kira-kira seperti itu sih. Biasanya kan jika Anda melihat beberapa website yang tidak ada isinya, itu akan langsung diarahkannya ke 404. Ya, tapi itu tidak akan kita lakukan sekarang, melainkan kita akan lakukan di video berikutnya. See you then.